Oke, jadi hari ini kita bicara tentang sistem informasi manajemen, terutama di sektor bisnis. Itu ya. Apa sih sistem informasi manajemen ini? Dari kata-katanya kan, kalau di bahasa Inggris kan manajemen information system. Jadi nanti Anda saya kasih bukunya juga, judulnya manajemen information system, bukan sistem informasi manajemen. Ya, bukunya bahasa Inggris. Itu kita pakai buku itu. Ya, chapter-chapternya ada di sebagian besar di buku itu. Cuma ada sebagian saya ambil dari buku luar. Contohnya untuk materi sosial media. Nah, itu sosial media itu, ya kan, sistem informasi sosial media. Itu nanti di pertemuan keberapa, ya. Oke, apa sistem informasi manajemen itu? Bisa dikatakan ya, kalau diartikan sistem. Sistem ini alat atau program, bisa juga kayak gitu, ya. Sistem ini dia punya 3 tahap. Ada tahap input, masukan, ada tahap memproses, jadi yang diinput diproses. Ada tahap yang ketiga yaitu output, hasilnya. Itu. Ya. Jadi pada dasarnya sistem ini kita harus tahu apa yang harus kita inputkan. Yang diinputkan biasanya data. Nah, data masukkan ke sistem itu, ya kan. Sistem ini bisa teknologi informasinya, bisa sistem informasinya, alatnya, lalu menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu outputnya dalam bentuk informasi. Jadi sistem informasi ini sistem yang menghasilkan suatu informasi yang harapannya berguna untuk organisasi. Itu untuk manajemen. Nah, kalau informasinya berguna untuk manajemen, digunakan untuk apa? Pengambilan keputusan. Itu, ya. Jadi mau memutuskan sesuatu, cari informasinya yang benar. Nah, ini kita pelajari selama 1 semester itu bagaimana kita mengelola, ya kan, data menjadi informasi. Komponennya apa aja itu yang kita pelajari. Dukungan lainnya apa saja. Oke, itu sebagai pengawalan ya. Itu untuk slide 1 ini, sistem informasi manajemen, terutama untuk di sektor bisnis. Nih. Tujuan sistem informasi bisnis ya, menggunakan tidak bisa lepas lah bisnis menggunakan sistem informasi. Itu tadi seperti gambaran yang saya sampaikan tadi, bahwa digunakan untuk pengambilan keputusan. Individu aja, individu Anda punya enggak teknologi informasi? Nah, ini data Anda dapatkan di sini. Akhirnya Anda memutuskan sesuatu. Itu. Dari data yang ini, Anda proses dengan otak Anda. Itu. Contohnya, Anda mau kuliah di Universitas Brawijaya. Ya, data apa yang Anda cari? Mulai dari mendaftar, ya kan? Informasinya UB itu jurusan apa aja, itu data. Lalu Anda serap di sini, Anda analisis di sini, diproses di otak Anda. Itu. Anda mencari data kan lewat ini kan, atau lewat komputer, itu, atau dapat informasi dari orang lain. Nah, jadi orang lain menyampaikan informasi menjadi data untuk Anda. Itu. Setelah itu ya Anda pilih, oke, saya cocok ini, saya daftar. Itu. Anda membuat suatu keputusan dengan mendaftar itu. Ada investasi dengan uang mendaftar, nggak gratis daftarnya, ya kan? Itu harapannya bisa diterima, investasinya kembali. Anda diterima, otomatis konsekuensi yang bayar SPP dan lain-lainnya itu investasi. Artinya sistem informasi ini tidak murah kalau diterapkan itu. Anda mau beli mobile phone saja pasti akan berpikir berkali-kali, uangnya modalnya dari mana, yang dipilih mobile phone jenis apa, merek apa, nanti digunakan untuk apa. Itu. Sampai berapa lama kira-kira saya menggunakan mobile phone ini. Itu. Cari informasi, cari datanya semua. Ya kan? Setelah itu baru datang ke counternya, saya putuskan ini, saya beli ini. Harapannya bisa jangka waktu lah
penggunaannya. Enggak Pak, saya besok ganti handphone. 2 hari lagi saya ganti mobile phone lagi. Iya, ternyata dia counter HP. Ya, wajar aja udah gitu. Guyon ya kan. Balik ke sini. Jadi untuk membuat suatu keputusan. Nah, biasanya ada keputusan itu munculnya diawali dengan suatu masalah. Anda ganti mobile phone ini masalah enggak awalnya? Oh iya, waduh kuno sama teman-teman saya kalah saya, nggak bisa Mobile Legend, nggak bisa akses internet lambat sudah, itu masalah. Ya, organisasi juga gitu, nggak bisa lepas dari suatu permasalahan. Ada masalah, ya harus kita cari datanya, kita beri, kita olah menjadi informasi untuk pengambilan keputusan dari masalah itu, biar terselesaikan. Masalah situasi yang tidak kita inginkan, siapa mau cari masalah? Nggak kepingin gitu ya. Tuh. Namun harus ada keputusan muncul jika ada satu solusi untuk satu masalah yang lain ada. Itu. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan membutuhkan informasi. Jadi statement ini ceritanya yaitu tadi bahwa kita perlu informasi. Wong perut aja lapar, perlu informasi. Mau milih warung yang mana, betul nggak? Iya, yang mau dekat mahal ada, jauh murah. Ya, nggak jauh-jauh nemen, porsinya sedikit. Ada pilih banyak alternatif itu. Anda dapat dari mana informasinya? Dari teman Anda, tanya-tanya dari yang teman satu kos-kosan. Udah, mau milih pakai itu kalau datang ke warung. Mau pakai aplikasi ya milih juga. Nah, nggak dipilih-pilih sudah kadung lapar, pusing itu perutnya. Anda harus memutuskan. Ya, kunci sukses dari bisnis ya harus bisa mengumpulkan informasi. Itu. Dan juga informasi ini sebaiknya juga disimpan. Tuh, ini nggak disimpan, suatu saat informasi itu dibutuhkan lagi. Media penyimpanannya kalau di komputer ada hard disk ya kan, itu istilahnya storage itu ya. Jadi sudah disimpan, ada informasi ya digunakan informasinya. Sudah dapat informasi ini, ya biarin aja dah, diem aja terus lapar gak diputuskan, nah itu salah ya. Oke, dalam pengembangan informasi ya itu ada proses. Nah, proses tadi adalah manipulasi data. Jangan dikonotasikan negatif manipulasi. Itu. Jadi bahasa sistem informasi yang dimaksud dengan manipulasi data adalah memproses dengan benar sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Tuh. Memang di kita kata-kata manipulasi selalu negatif. Gitu ya. Itu. Nah, yang negatif saya tunjukkan. Yang negatif itu yang dimaksud adalah mengubah data untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berdampak merugikan organisasi. Itu ya. Itu merubah itu. Contohnya, gaji saya 4 juta. Karena saya orang sistem, komputernya tak cari mana untuk yang ngatur gaji, saya naikkan jadi 8 juta. Saya yang mengubah kan, untuk kepentingan saya. Organisasi rugi itu. Ya. Tapi kalau manipulasi yang benar dalam sistem, ya, gaji bersih yang saya terima adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, gaji pokok saya 4 juta, tunjangan saya 2 juta. Jadi pendapatan saya kalau tertulis 8 berarti salah prosedurnya. Itu. Jadi dengan prosedur yang betul. Itu. Komputer itu kita perintah, bukan komputer yang memerintah kita. Tapi ada komputer yang memerintah kita. Diklik, kalau nggak klik ya nggak dijalankan. Tapi klik itu adalah suatu perintah yang kita buat. Harus mengklik. Enter. Nah, itu. Ya, di tombol di layar ini kalau nggak saya klik nggak merekam. Itu mereka meminta kita untuk diperintah untuk mengklik itu. Tapi yang membuat program ya harus klik itu. Nah, awalnya di situ. Artinya kita yang mengendalikan komputer. Enggak ada cerita komputer mengendalikan manusia, hanya
Hollywood, film-film. Nah, itu ya. Jadi itu proses itu. Proses biasanya menghasilkan informasi, input, proses, output. Menghasilkan informasi. Proses dapat menghasilkan lebih banyak data. Nah, seperti yang saya cerita tadi, bahwa Anda dapat informasi dari orang lain. Orang lain sudah memproses, menghasilkan informasi untuk saya. Saya yang saya terima informasi itu berubah menjadi data. Ini proses dapat menghasilkan lebih banyak data. Jadi prosesnya dia data untuk saya. Itu ya. Ya. Jadi batasannya adalah suatu informasi dalam satu konteks dapat dianggap data. Jadi informasi dari Anda ke saya itu saya anggap data ya dalam konteks lain. Itu konteks Anda. Proses-proses Anda. Ini saya proses sendiri itu. Berbeda. Tapi Anda menyampaikan informasi ke saya, ini saya jadikan data. Ya, Anda menyampaikan informasi ke saya orang lain, saya jadikan data. Data banyak berkumpul. Saya proses dengan komputer, dengan otak saya. Saya putuskan. Oh, jadi saya putuskan dari A, B, C, D, E data ini, saya ambil alternatif informasi ini. Konteksnya berbeda. Ya. Saya, Anda ya Anda. Wong yang memutuskan saya bukan Anda. Kalau saya mau melakukan sesuatu. Itu ya. Jadi informasi bisa berubah bentuknya jadi data. Itu. Jadi jangan bingung antara data dan informasi. Data versus informasi. Data adalah sesuatu yang diberikan. Nah, Anda memberikan sesuatu ke saya, itu data. Ya kan? Bisa berbentuk fakta. Ya, contohnya ada nomor, pernyataan, gambar, dan lain-lain. Apapun itu. Sedangkan informasi bisa juga dalam bentuk fakta yang punya atau kesimpulan yang memiliki arti. Nah, itu. Memang berarti untuk Anda. Saya belum tentu, saya jadikan data aja. Tapi kalau sudah saya proses ya dengan sistem saya menghasilkan informasi dari saya, informasi yang saya buat itu harus punya arti. Saya memutuskan saya mau makan nasi goreng malam hari yang setengah pedas-pedas. Itu. Padahal yang lain yang menunjukkan di sana lo ada nasi goreng pedas, level-level. Di sana lo ada nasi goreng, suruh goreng sendiri bahkan itu. Mau lombok cabai berapa mau masukkan sendiri. Nah, sila, gitu. Itu data bagi saya. Itu. Tapi saya cukup lah udah nasi goreng ini dengan cabai atau sambal sedikit. Nah, gitu. Saya punya informasi sendiri, berguna untuk saya sendiri. Itu kalau pribadi. Kalau organisasi harapannya yaitu tadi berguna untuk pengambilan keputusan sehingga permasalahan yang muncul itu bisa terselesaikan. Itu. Ya. Ya enggak setengah-setengah informasinya. Sudah diputuskan, nah, kok masih ada masalah lagi, berarti informasinya kurang akurat. Nanti itu kita pelajari, ada slide-nya. Manipulasi data. Data dimanipulasi untuk membuat informasi yang berguna. Survei itu merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Namun data kalau sudah terkumpul sulit untuk dibaca. Anda nanti bekerja punya pimpinan. Coba saya buatkan laporan keuangan ini. Tapi data yang Anda sampaikan. Berarti kan pimpinan yang disuruh menganalisis, mengelola data. Nah, nanti pasti dijawab Anda. Besok nggak usah datang lagi ya. Gitu. Saya perlu informasinya. Berarti yang diharapkan tuh Anda yang mengelola datanya. Itu. Jangan sampai pimpinan diberikan tabel yang besar, suruh cari ini penjualan tahun tanggal ini jam sekian itu ada semua. Itu nggak mau pimpinan itu, sudah direkapitulasi. Itu. Makanya semester kemarin itu, ya kan, ada sebentar saya stop dulu. Kan, ya iklan. Data sulit dibaca, jadi informasi itu lebih berguna untuk bisnis. Ya, itu begitu banyaknya data, ada sekarang paradigma keilmuan data.
yaitu big data. Pernah dengar itu? Ya, belum pernah. Mosok sih udah lama itu 4 tahun sudah kita masuk paradigma big data di organisasi. Big data itu kalau diartikan data yang besar. Sebetulnya fokusnya paradigma itu adalah bagaimana kita mengelola data yang begitu besar. Itu, mengelola yang benar sehingga menghasilkan informasi yang benar. Nah, kalau Anda lihat ilustrasi gambar ini, ya kan? Dalam sistem tadi ada 3 tahap, input, proses, output. Kalau di pabrik manufaktur, ya kan, bahan baku yang masuk itu merupakan masukan, input. Lalu diproses tempat bahan bakunya, ya, tempat mengelolanya, assembly-nya, merakitnya, outputnya jadi sepeda. Itu. Nah, kalau berbasis sistem di bawahnya, data yang muncul, lihat begitu banyak tumpuk data, big data kan. Ya, kalau nggak kita manage, sulit kita mengorganisir data. Itu diproses menggunakan komputer, menghasilkan suatu informasi, dituangkan dalam bentuk media informasi, termasuk ini layar proyektor ini untuk media untuk menyampaikan informasi. Bukan menginput data, dia mengeluarkan output. Ya. Informasi yang berguna, nah, pasti tidak kelihatan. Di buku ada. Saya jelaskan aja satu-satu. Relevan. Nah, jadi relevan itu ya memang data yang diterima, yang kita gunakan, yang kita ambil, diolah menjadi informasi yang cocok untuk pengambilan keputusan. Masalah yang ada relevan. Sudah tahu lapar kok ya, itu malah disodori gelas sama air putih. Apa bisa kenyang? Gak relevan. Masalah saya itu lapar. Tuh, harusnya apa? Piring yang ada nasinya, ada lauknya. Nah, itu. Oke, ya. Komplit, tidak separuh-paruh tadi. Sudah muncul informasinya, sudah diproses, ini menghasilkan suatu informasi. Oke, jadi keputusannya ini muncul data tambahan yang mempengaruhi informasi. Jadi itu. Sehingga apa? Keputusannya berubah lagi. Nah, itu. Jadi nggak komplit, setengah-setengah. Itu ya. Ini tantangannya ini. Jadi informasi yang berguna itu ya harus macam ini. Ya. Accurate, tepat sasaran. Ya, tepat sasaran dengan permasalahan yang ada. Penyelesaiannya juga tepat. Ya. Lalu current, waktu. Memang harus cepat diputuskan. Kalau nggak diputuskan akan berkelanjutan masalah ini. Informasinya harus keluar tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Apalagi kalau hubungannya sama mengambil peluang. Kita nggak tepat waktu memutuskan ambil tidak peluang itu, ya pesaing bisa mendahului kita karena kurangnya lamanya kita mengelola data menghasilkan informasi. Pesaing mengambil peluang itu sehingga kita terlambat, nggak dapat apa-apa. Itu contoh informasi yang tidak tepat waktu. Ya, jangan lambat. Jadi intinya kerja cepat. Oke, ya. Economical. Jadi informasinya berdampak untuk organisasi, ada efisiensi, ya, ada efektivitas. Jadi ada perbaikan yang dampak ekonominya semakin baik organisasi itu. Dibuat informasi kok malah rugi dan perusahaannya. Berarti ada yang salah dengan informasinya. Ya. Berdampak itu ekonomi itu. Oke. Bisa lanjutkan. Manfaat sinergi manusia dengan komputer. Ini perbedaan kita dengan komputer. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ini yang mengkontrol komputer, bukan komputer yang mengkontrol kita. Hanya di Hollywood tadi, film Terminator. Ya kan menjajah manusia. Nah, itu.
Ya, namun pada dasarnya ini yang membedakan antara manusia dengan komputer. Ya, sekilas saja saya sampaikan, manusia tuh punya intuisi. Jangan gitu, kasihan. Mahasiswanya ini masuk terus 16 kali pertemuan, tidak pernah sakit, tidak pernah izin, masuk terus, dapat nilai E, kasihan, saya naikkan D. Intuisi, ya, pikiran manusia. Tapi kalau komputer, gak peduli Anda masuk terus, tidak pernah masuk, dihitung persentase penilaiannya, Anda dapat E, ya sudah, plek E. Itu bedanya kita dengan manusia. Saklek, istilah bahasa Jawanya itu, ya, tidak bisa diintervensi. Kalau komputer itu bisa diintervensi dengan cara manipulasi yang negatif tadi. Prosedurnya diubah untuk kepentingan pribadi, itu nggak bisa. Ya, gimana caranya E bisa jadi A? Si rumusnya tak ganti, kan merubah. Ya, rumusnya di dalam komputer sehingga ada dampak bahwa organisasi ini malah rugi. Ini loh sebetulnya manual, dihitung manual dapatnya E, tapi di komputer kok bisa A. Ternyata rumus di komputernya diubah. Nah, diubah untuk kepentingan sesuatu. Itu ya, baca sendiri, ada di buku, ada, nanti tak berikan bukunya. Oke. Komponen, ada data, ada hardware. Ya, data itu yang diinputkan ke dalam sistem. Hardware, perangkatnya, ini hardware. Ya, ada software, sistemnya yang menerima prosedur dari kita. Rumus-rumus itu dimasukkan dalam software itu. Ada jaringan telekomunikasi, wifi, supaya data itu bisa terkirimkan, informasi bisa terkirimkan untuk yang membutuhkan. Nggak pakai flash disk lalu dibawa lari sana, ini loh informasinya. Nah, terlalu jauh, Malang Jakarta, ya kan. Nah, itu kirim jaringan telekomunikasi. Ada orang yang memberikan prosedur, usernya yang menjalankan sistem, ya kan. Nah, prosedur itu tadi, rumus-rumus, perintah-perintah untuk menjalankan suatu aplikasi. Itu, ya. Nanti tak kasih materinya, dengarkan aja. Oke. Perangkat komputer untuk sistem informasi, input itu untuk masukan, ya kan. Perangkatnya apa, nanti ada gambarnya. Komputer untuk memproses data, outputnya menampilkan informasi. Media penyimpanan, storage, ya kan. Networkingnya untuk transfer data dan informasi. Nih gambarannya, ya. Media, alat yang digunakan untuk input data. Gambar apa di situ? Input device, keyboard. Kita perintah A, B, C, D muncul di layar. Ya, kita klik pakai mouse. Suara diinputkan pakai mikrofon. Nah, itu ada gambarnya kan? Ya, diproses pakai komputer, ya, proses device itu disampaikan informasinya pakai internet, jaringan komunikasi. Itu kalau ingin disampaikan informasinya dicetak, outputnya pakai alatnya printer, layar, monitor. Suara saya yang nggak enak gini diproses jadi suaranya enak, kayak suaranya Ahmad Dhani. Itu bisa berubah, ya. Hasilnya disampaikan pakai apa? Speaker, output. Itu, ya kan? Media penyimpanannya ini di bawahnya. Tuh, ada CD. Nanti kita bicara media penyimpanan materi sendiri, ya, hardware-nya. Oke, lanjut. Ini contoh sistem informasi yang namanya Geographic Information System. Digunakan untuk apa? Untuk ini, menunjukkan data lokasi. Yang Anda pakai lah, kalau mau ke warung A alamatnya nggak tahu, tinggal ketik pakai Google Map, ya, lewat sawah-sawah masuk, akhirnya di situ ujungnya, ya, itu dikasih tahu informasinya, ya. Perangkatnya peta
peta, ya, peta digital atau GPS. Nah, Google Map itu teknologi GPS dan peta. Itu. Jadi kan jalurnya kelihatan, ada petanya kan? Ya, posisi Anda di mana? GPS. Apa GPS? Global Positioning System. Tuh. Jadi posisi kita terdeteksi dengan mobile phone ini, ya, ke internet. Ini loh posisinya di vokasi. Mau menuju ke rektorat, jalannya lewat mana? Keluar, ke belakang, belok kanan, terus ke kiri. Nah, lewat apa lagi? Ada jalurnya ini. Posisi Anda sampai di jalurnya mana diketahui. Ya, Global Positioning System. Ini digunakan juga kalau di dunia administrasi publik atau di pemerintahan, digunakan untuk demografi. Itu ya, informasi demografi. Jadi populasi bisa diketahui desa ini, ya, muncul petanya, kalau diklik muncul populasinya, laki-laki, perempuan, anak-anak, sampai dengan bayinya ada berapa. Lalu untuk sektor bisnisnya diklik potensi bisnisnya apa. Oh, di sana ada pengrajin ini, pengrajin apa lagi, ada usaha apa ada. Pariwisatanya diklik muncul ada di situ, ada situs wisata ini, ada pemandian, ada kolam renang, ada kafe, ada apa, muncul itu demografi. Itu. Ya, jadi kalau orang mau berkunjung atau butuh sesuatu, ya kan, saya butuh keripik pisang, cari keripik pisang. Oh, ada di desa Jenggolo, itu ada industri satu kampung buat keripik pisang. Tuh, datang ke sana. Nah, itu informasi demografis. Itu ya. Ini yang dilakukan kakak-kakak Anda waktu KKN itu. Tuh, banyak yang turun ke desa-desa. Sistem informasi dan fungsi bisnis. Nah, Anda di administrasi bisnis harus kenal fungsi-fungsi bisnis. Fungsi bisnis itu ada akuntansi, keuangan, pemasaran, kan itu kan? Ya, dan sumber daya manusia. Nah, ini nggak bisa kita dilepaskan dari yang namanya sistem informasi. Itu, ya kan? Jadi bagian-bagian ini merupakan suatu bagian yang besar dari organisasi. Kalau organisasi besar nggak bisa lepas dari fungsi-fungsi ini. Itu dukungan sistem informasi sangat dibutuhkan. Ya. Nih, kalau kita lihat dari piramid ini, lalu garis-garis ini merupakan fungsi-fungsinya. Ada 3 bagian dari piramid manajemen itu: top manajemen, middle manajemen, sama lower manajemen. Itu. Yang dilingkari itulah paling besar dukungan dari sistem informasi. Ya, berarti di middle management. Nah, lower management kok cuma sedikit? Ya, kebanyakan lower management ini dia memasok data. Jadi tugasnya mereka yang di bawah itu input data aja udah. Sedangkan yang di tengah itu memproses data. Supply chain-nya semacam itu, rantainya semacam itu. Ya. Setelah middle management menganalisis data, memproses data, kan menghasilkan informasi. Informasinya disampaikan atas top management. Itu. Tugasnya apa top management? Yang melihat aja, oh ini grafiknya, oh ini videonya, oh ini brosurnya udah jadi. Nah, gitu kan. Ya. Anda itu diciptakan di kampus ini untuk di middle management, tapi masih di paling bawah antara lower dengan middle. Makanya itu ada lengkungan, ada garisnya. Ya. Itu. Anda masih di antara itu. Nanti kalau sudah S2 atau S1 di atas dikit, kalau sudah S2 ke atas lagi, ya kan? Kalau S3 nggak masuk perusahaannya takut gajinya berapa. Itu jadi S3 itu jadilah dosen. Itu. Kalau nganggur kuliah sampai S3 untuk apa? Itu pertanyaannya. Kuliah sampai S2 nggak apa-apa, masih banyak perusahaan yang itu. Meskipun perusahaan carinya paling banyak S1 gitu kan, tapi blank aja buat lamaran pekerjaan yang tidak terstruktur. Jadinya maksudnya blank itu. Ini pendidikan saya S2, pandai menganalisis ini, sertifikasinya ini. Masih mau dia menggaji. Tapi kalau sudah S3, waduh, itu perusahaan
nggak menyarankan, nggak mau terima orang-orang lulusan S3 jadi dosen aja, itu ya kan. Jadi yang nganggur sampai kuliah S3, setelah itu daftarlah ke perguruan tinggi jadi dosen, jangan ke perusahaan. Lanjut ya. Tuh. Nih, untuk akuntansi ya, mempelajari apa? Sistem informasi yang membantu pencatatan transaksi. Tuh. Menghasilkan laporan periodik. Anda belajar akuntansi enggak? Dengan Bu Zahro? Bukan, siapa? Oh, Pak San. Itu ya kan, Kajuranda ya, kepala departemen ya kan. Nah, itu. Akuntansi kan gitu, manual ya. Maksudnya dengan buku. Apa sudah langsung pakai komputer? Pakai komputer. Nah, harusnya tahu filosofi dulu. Itu yang dari IPS ada. Nah, belajar akuntansi kan? Ya, menjurnal sampai dengan membuat laporan keuangan. Tapi kalau sudah pakai komputer kan mikirnya kita otomatis aja. Ini komputer itu. Ya, sistem informasi untuk membantu pencatatan transaksi. Jadi kalau pakai komputer kita hanya harus kita dituntut hanya pandai menjurnal. Ya, pakai apa? Zahir. Pak San prakteknya. Oh, pakai Excel itu. Menjurnal ini masuk kredit atau debit kan gitu. Lalu otomatis langsung ini masuk ke buku besarnya, kelompoknya. Ya, setelah itu baru ada laporan keuangannya. Tapi kalau Excel Anda harus meng-create lagi ya kan? Ya, itu. Oke. Rumusnya panjang ya Excel ya. Saya di VIA pakai Excel itu. Tapi sedikit aja sekedar tahu bahwa ini loh kalau akuntansi ini rumusnya ini. Ya, ke jurusan bukan administrasi bisnis tapi perpajakan. Karena kantor pajak itu masih pakai Excel untuk aplikasi lain-lainnya. Sedangkan untuk di administrasi bisnis sudah pakai program aplikasi kayak Zahir, kayak itu. Nah, kalau nggak salah di labnya ada Zahir itu, saya pernah lihat itu. Oke, menghasilkan laporan periodik, tinggal klik muncul laporannya. Itu loh kalau basis sistem. Tuh. Kalau manual dulu IPS buat laporan keuangannya, neracanya, diskonto atau stafel. Nah, itu. Ya. Tuh, ini pakai klik aja. Kalau di Excel create sendiri ya kan. Ini diambilkan selnya pakai ini kan gitu ya. Ya pusing ya. Tuh. Buat laporan yang diperlukan untuk hukum. Jadi sewaktu-waktu laporan keuangan itu bisa kita keluarkan per tanggal kapanpun untuk audit. Tuh. Membuat laporan tambahan bagi manajer ya, karena memang laporan ini untuk pimpinan ya, manajer. Untuk keuangan, sistem pembiayaan memfasilitasi perencanaan dan transaksi keuangan. Nah, ini lebih dalam lagi bicara rasio. Itu kalau pakai sistem tinggal klik ROI-nya berapa, angkanya berapa sudah muncul. Apa ROI? Return of investment. Itu kembali investasi saya itu. Saya bisa membalikan investasi yang diberikan orang lain modal itu sampai dengan kapan. Nah, itu bisa dicari, ada hitung-hitungannya. Ya, itu di akuntansi sama di via administrasi bisnis itu pakai rumus manual. Ini kasnya harus berapa, lalu investasi berapa, hitung ada sama dengan berapa. Nah, kalau pakai Zahir, pakai sistem deck isi accounting, pakai SAP macam-macam, tinggal klik. Itu enaknya gitu. Itu loh, makanya belajar sistem ini di semester 3 bukan semester 1. Soalnya semester 1 itu masih filosofis, belajar praktek akuntansinya semacam itu. Kalau di tempat saya ya, kalau di sini saya nggak tahu itu ya. Jadi nanti sedikit-sedikit berpikir otomatis aja lah pakai komputer itu kan. Ya, meskipun memang eranya semua pakai teknologi di dunia industri itu, ya. Tapi kalau di pajak, nah ini harus tahu angka ini dari mana itu. Makanya pakai Excel itu. Ya. Tugasnya meliputi pengorganisasian anggaran, mengelola arus kas, menganalisis investasi, nah itu ya, ada rumusnya dan membuat keputusan. Dengan produk sekian, perencanaan sekian dibutuhkan modal berapa. Nah, itu perencanaannya diputuskan di situ. Pakai manajemen
keuangan berbasis sistem. Ini ilustrasinya kayak gini kan gambarannya. Ini anggap aja ini gambar untuk belajar akuntansi. Kalau manajemen keuangan ini gambarnya ini ya. Ini hanya ilustrasi gambar. Oke. Pemasaran menentukan siapa pelanggan dan promosi produk. Itu yang mau dipromosikan itu siapa. Nah, menentukan itu pakai sistem, ada Google Trend, ada Google Analytics ya, ada Facebook Analytics, silakan, nggak masalah itu ya. Sistem informasi pemasaran menganalisa permintaan produk di daerah-daerah dengan kelompok demografis itu ya, mengidentifikasi tren permintaan. Oke, Jawa Timur ini trennya, atau Kota Malang trennya bulan Agustus itu apa? Sepatu ternyata. Kedua, pakaian. Tuh. Ketiga baru makanan. Kenapa kok sepatu, pakaian, makanan? Ini dari Google mengamati itu. Karena ternyata mahasiswa baru masuk. Mahasiswa yang lama sudah mulai kuliah, mau ganti sepatu, cari sepatu. Lalu cari pakaian yang layak. Itu. Ya, itu yang tren itu. Jadi yang dicari di Google itu yang terdatabase. Emangnya dia pakai Google Trend. Coba sekali-sekali buka Google Trend, ada itu. Cari ya daerah demografis yang mana, bahwa daerah Anda, ini daerah saya itu trennya apa sih yang dibutuhkan, ada di situ. Oke, temen waktu ya. Nah, ini website ini membantu ya, memberikan informasi kepada konsumen itu ya, dan juga membantu mengumpulkan data pemasaran, interaksi di situ. Website itu termasuk media sosial. Itu. Saya lanjutkan, sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia mencatat, ya kan, pencatatan SDM harus menyimpan catatan yang akurat karena catatan SDM ini dipakai terus, itu, ya kan, termasuk sistem rekrutmen, seleksi, penempatan, analisis dan reward. Sebetulnya garis besarnya untuk sistem sumber daya manusia mengatur mulai rekrutmen sampai pensiun. Di dalamnya termasuk reward, ada penilaian kinerja berbasis sistem. Ini nanti karena dia lembur itu dihitung berapa tarif lemburnya, pakai komputer semua. Itu ya. Reward karena prestasinya baik atau kinerja produktivitasnya baik, yang dikerjakan seandainya sehari 5 dia bisa 7 atau 6, 7, 8, lebih dari itu dapat reward. Itu contoh sederhananya. Ya, tuh. Sistem evaluasi kinerja. Nah, dari presensi yang bolosan bisa tahu, oke, kena evaluasi peringatan 1, peringatan kedua, peringatan ketiga tetap ada evaluasi, sudah cukup bekerja di sini. Nah, pecat. Itu evaluasi. Ya. Tuh. Ini mungkin pemasaran, ini teman saya ini, ya kan, dia suka jual online, dia mau memasarkan lewat media apa, ilustrasinya kayak gini, dia pegang YouTube, Facebook, macam-macam, ini media sosial semua, ya, Twitter, oke. Nah, ini kalau informasi pemasaran, ya kan, jadi mulai rekrutmen sampai dengan pensiun, penentuan penempatannya pun juga melalui sistem pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu gitu ya. Ahlinya macul ya, jangan disuruh pegang traktor, jangan disuruh pegang setir truk, nggak bisa kalau dia memang sukanya macul gitu. Sertifikatnya sertifikat macul gitu ya, ada loh, mencangkul itu sertifikatnya ada itu. Nggak sembarangan mencangkul, nanti kena kaki orang. Kena kaki sendiri bisa jadi. Web untuk bisnis, e-commerce ya, itu membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. Anda pernah ya transaksi online ya, jual beli maksudnya shopping online gitu ya. Nah, itu. Internet adalah jaringan besar komputer yang terhubungan secara global. Sekarang sudah sedikit-sedikit internet. Nah, Society 5.0 nanti kita pelajari di pertemuan terakhir.
Salah satunya adalah Internet of Things. Dikit-dikit internet, dikit-dikit internet. Kita akan mati kalau nggak ada internet. Bener nggak? Ya, nggak ada wifi, paket data. Nggak ada paket data, nggak dapat informasi. Tuh, internet kan. Tuh. Web memiliki dampak besar dalam sistem informasi. Ini website ya. Karir yang ada pada sistem informasi ini ada di vokasi karir ini, tapi bukan di jurusan Anda. Administrasi bisnis tidak ada di sini, ya kan? Tuh, biasanya anak Filkom, anak elektro, atau anak sistem informasi kan ada ya di vokasi yang komputer itu. Jadi istilahnya profesional teknologi informasi yang sering diminati dan bahkan dibutuhkan di organisasi apapun. Tuh. Ya, networking yang ngatur jaringan. Vokasi juga ada ini. Bahkan saking kurangnya nyuruh anak-anak magang diajari networking. Nah, saya bisa akses wifi sekarang itu karena networking. Itu ya. Mana wifi-nya? Di luar mungkin ya. Tuh. Lalu analisis sistem. Nah, itu bagaimana membuat sistem yang baik diperlukan analisis sistem. Muncul Siam, Gapura, websitenya UB itu pakai analisis sistem juga. Rekayasa perangkat lunak, membuat program. Nah, Sivoka, ada Sivoka ya. Nah, itu dari perangkat lunak. Database-nya bagaimana pengaturannya, siapa yang berhak akses, siapa yang tidak berhak akses, diatur oleh database administrator, ya kan. Suatu pekerjaan yang banyak dibutuhkan permintaannya untuk sektor bisnis. Ini kita lihat nih satu-satu ini. Analisis sistem, tugasnya mendesain, mengupdate sistem informasi, menganalisis dengan persyaratan sistem, mendokumentasikan upaya penggunaan dan memberikan spesifikasi untuk programmer. Jadi programmer sama analis di atasnya. Ini loh programmer buatkan kayak gini ini analisisnya gitu. Jadi membuat proses bisnisnya, alurnya itu analisis sistem. Oke. Menentukan kebutuhan komunikasinya apa. Jadi kalau sudah jadi programnya, komputernya harus spesifikasi ini. Core berapa, Intel berapa, kecepatan hard disknya pakai apa, kecepatan memorinya berapa, nah ditentukan itu. Ya. Sedangkan untuk database administrator ini bertanggung jawab untuk database. Itu kalau ada pusat data terkunci seperti kemarin ransom itu di Indonesia, ya kan? Ada beritanya kan? Yang salah siapa? Pembuat kebijakan Kominfo, ya kan? Database administrator tergantung perintah. Kalau nggak disuruh backup ya nggak backup, tapi harusnya tugas utamanya itu salah satunya membackup data. Makanya juga harus bertanggung jawab juga terhadap database. Itu seharusnya mereka database yang bekerja di sana pusat data itu minta ke Kominfo ini untuk keamanan data harus kita backup. Nggak di backup malah dikunci sama orang lain. Nah minta tebusan, nanti kuncinya dikasih, itu terjadi. Tapi Indonesia apa pemerintah kita ya biarin aja, ya, nggak dikasih tebusan. Lama-lama sudah dikasih sendiri kuncinya ya kan? Itu. Berarti kan ada tanda kutip siapa yang buat iseng ini kan gitu. Tebusannya miliaran dikasih cuma-cuma, sudah kasih kuncinya aja untuk negaraku, gitu ya. Tuh, tapi untuk dia alasannya juga ada benarnya untuk pembelajaran, jangan diulangi lagi, harusnya sesuai dengan aturannya, yaitu di backup itu tugasnya itu. Mengembangkan dan memperoleh aplikasi database yang sesuai. Ini pakai apa, security-nya kemarin yang dibobol itu Microsoft Defender, ya kan, keamanan datanya ternyata bisa dibobol, ya kan. Begitu besarnya organisasi namanya Indonesia ini organisasi negara kan, ya pakai Microsoft Defender. Itu Defender itu untuk organisasi kecil-kecil itu, sehingga orang gampang bobol gitu. Dikunci udah ya, satpamnya anak-anak maksudnya itu gitu.
Satpamnya diambil, dah tak kasih, tak kunci sendiri gudang datanya, pusing kita ya kan, nggak masalah kata kita. Harus melindungi privasi pelanggan dan karyawan. Jangan sampai data-data itu, untung ini masih dikunci. Kalau kuncinya dia iseng-iseng dia buka, lalu dia ambil data kita, data intelijen, dijual lebih banyak, dia dapat hasil daripada minta tebusan. Itu yang benar. Ya, kalau hacker yang benar kayak gitu, udah ngunci tok itu ngertak itu. Semacam itu, ya kan? Ya, kita yang konsumen atau data kita ada di situ harusnya dilindungi oleh database administrator ini. Ya, kalau ingin melindungi security-nya, yang keker lah, itu bawa senjata yang kan ilustrasinya kayak gitu. Ya, firewall-nya udah orang mau masuk, panas sudah. Itu nggak boleh masuk ini firewall. Itu tembok datanya terhalang oleh api. Itu istilah firewall itu semacam itu ya. Nah, bertanggung jawab untuk pengamanan data. Tuh. Ini begitu sibuknya nih programmer ini. Nah, teman saya juga ini ya kan. Nah, dia ini mungkin yang pertama analisis sistem ini untuk database administratornya, yang database. Kalau kita bicara database itu kotak-kotak kayak gitu ya, itu dinamakan file. Network administrator yang jaringan ini memperoleh, menerapkan, mengelola, memelihara, menguji jaringan ya, menerapkan keamanan firewall tadi itu. Kalau orang lain mau ngambil data kita ya kan lewat pintu atau apa seumpama ini ya kan, mau menculik Anda, di bawah ada security. Loh, itu firewallnya. Atau kita pasang ini API semua, kita di sini tenang. Yang mau masuk melewati tembok API. Kenapa dinamakan firewall program itu ya? Ada kode akses, pakai password, itu ngatur network administration. Webmaster, kalau webmaster ini menciptakan, memelihara situs web, membuat, mendesain codingnya bagaimana, ya kan? Dan juga memang semua permintaan sedikit-sedikit organisasi pingin punya website. Itu dulu, belum media sosial. Tapi sekarang sudah nggak perlu website, pakai media sosial. Tapi kalau organisasi yang besar kayak Brawijaya gini, website masih dibutuhkan. Tuh, vokasi website masih dibutuhkan. Secondary-nya baru media sosial. Tapi kalau UKM buat website mahal. Sudah media sosial aja, pakai di sini posting, di foto posting, mau beli ini informasikan. Nah, itu contoh sederhananya. Ya, tuh. Pribadi punya website nggak? Nggak punya kan? Media sosial punya tuh, karena bukan organisasi. Ya. Kenapa kok akhirnya organisasi besar pakai juga media sosial? Karena langsung kena ke masyarakat. Masyarakat tuh nggak lihat website, tapi lihatnya media sosial. Bangun tidurku terus, nggak mandi ya. Itu WhatsApp dulu, ya, Twitter dulu, Instagram dulu, TikTok dulu, bangun tidur itu, mandinya belakangan, ya itu di kita ya. Nah, ini network administrator kayak gini, ya, gambarannya. Ini kalau webmaster membuat website, ilustrasinya ya. Oke. Ini ada Chief Security Officer. Tinggal 5 menit lagi ya. Sabar ya. Bentar lagi selesai. Chief Security Officer. Tugasnya apa? Mengawasi keamanan sistem informasi. Posisi ini karena berkembang ancaman terhadap keamanan informasi. Begitu tadi kayak dikunci ransom tadi itu. Jadi perlu yang namanya Chief Security Officer. Ya, itu. Nih, tugasnya ngamati tok ini. Nah, lalu ada juga ini Chief Information Officer dan juga Chief Technology Officer. Ini sebetulnya sama istilah itu, ya, orangnya sama, peranannya sama. Terserah pakai yang mana kalau organisasi itu. Kalau yang Chief Information Officer bertanggung jawab semua aspek dari sistem informasi.
Begitu pentingnya sistem informasi sampai dengan wakil presidennya diberi jabatan Chief Information Officer. Tuh, seharusnya negara kita Kominfonya Pak Ma'ruf Amin. Nah, itu karena beliau nggak bisa dibuat Menteri Kominfo, ya kebobolan. Karena Pak Ma'ruf Amin lupa mendoakan. Chief Technology Officer memiliki tugas yang sama dengan Chief Information Officer gitu. Pak Ma'ruf Amin doanya dijabah karena Kiai Haji, saya doakan data kita aman. Enggak gitu doanya. Dibobol, dikunci. Oke, kita lanjutkan minggu depan.